Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikutinya sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin setiap hari Selasa malam Rabu, yaitu dengan pembahasan hadis-hadis yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Dan kita masih melanjutkan hadis yang ketiga, yaitu di sana hadis yang berbicara tentang perbuatan baik dan dosa, sebagaimana disebutkan Anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu taala anhu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi. Kata Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, saya pernah bertanya kepada Rasul tentang kebajikan, anil birri. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al birru husnul khuluqi wa haka wal ithmu ma haka fi nafsi wa karihta ay yattali'a alaihi nasu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, kebajikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah yang membuat hatimu sempit dan engkau enggak senang ketika manusia tahu perbuatanmu itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang pembahasan dari al-birru husnul khuluq, akhlak yang baik, di mana yang pertama adalah akhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua akhlak kepada makhluknya. Dan ini yang terakhir kita bahas. Adapun malam hari ini kita akan melanjutkan tentang hadis Rasul, wal ithmu ma'aka fi nafsika wa karihta ayyat tali'a alaihin nasu. Adapun dosa, ia adalah yang menjadikan hatimu itu rapuh, sempit, enggak tenang. Dan engkau juga enggak senang ketika ada orang yang tahu perbuatan tersebut. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama ketika Rasul ditanya tentang al-birru, yaitu perbuatan kebajikan itu apa? Dan ternyata di sini Nabi menjawab dua, perbuatan baik dan dosa. Jadi boleh seorang ditanya, kemudian jawabannya lebih dari pertanyaannya.
Sering banyak di dalam hadis Nabi. Contohnya lagi pernah Rasul ditanya tentang air laut. Ya, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, boleh nggak kami itu bersuci, berwudu dengan air laut ya Rasul? Kemudian Rasul mengatakan, ya, al-hillu at-tahuru ma'uhu wa hillu maitatuhu. Air laut adalah suci dan bangkainya juga halal. Ya, Rasul menyebutkan dalam hadis tersebut ketika ditanya satu tapi jawabannya dua. Nah, begitu pula dalam hadis ini sahabat Nawas bin Sam'an bertanya tentang al-birru, akhlak yang baik. Setelah Rasul menjawab tentang akhlak yang baik, kemudian Rasul melanjutkan yang kedua, wal ismu mahaka fi nafsi. Adapun perbuatan dosa sebaliknya yang membuat hatimu itu tidak senang, sempit. Dan engkau juga enggak senang kalau ada orang yang tahu perbuatan tersebut. Di sini tentang hadis yang berbicara ya tanda-tanda dari perbuatan dosa. Dosa itu memiliki ya ada pengaruhnya. Ada juga tanda-tandanya. Apa pengaruh dosa? Macam-macam. Pengaruh dosa itu ya, bisa berakibat ya, buruk kepada ya dalam kehidupan seseorang. Makanya ada salah seorang ulama mengatakan yang dimana ketika aku berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah, sungguh saya itu melihat pengaruhnya. Fidabati wa mraati. Saya melihat pengaruh pada kendaraan saya. Mogok mulu mungkin. Perasaan kemarin baru di servis ini kok sudah rusak lagi. Kadang-kadang orang langsung nyalain apa? Motornya. Wah, ini orang yang juara nipu nih. Belum tentu. Mungkin dari apa pengaruh perbuatan dosa. Wa mraati dan juga dari pasangannya. Pengaruhnya. Kenapa nih kok istri biasanya enggak begini? Sekarang mengeyel amat. Sama juga istri. Lihat suaminya biasanya baik, ya, sayang. Tiba-tiba ini kenapa nih suami pelit amat nih, gitu. Terkadang dari apa? Pengaruh perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan Rasul menyebutkan dalam hadis ini di antara tanda-tanda perbuatan dosa. Apa perbuatan dosa di sini yang disebutkan tanda-tandanya? Seseorang mengetahui ciri-ciri atau dari tanda perbuatan dosa. Padahal sahabat tadi bertanya tentang kebaikan, tentang akhlak yang baik. Tetapi Rasul menjelaskan juga akhlak yang baik dan juga perbuatan dosa. Kenapa? Karena seorang muslim tidak cukup dia hanya mengetahui yang baik. Dan dia nggak tahu perbuatan buruk. Dan terus dua-duanya Ustaz, harus dua-duanya. Bukan berarti kita diperintahkan tahu keburukan agar kita apa? Menjauh. Bukan kita tahu keburukan malah terjatuh. Dan inilah Rasul menyebutkan demikian ada tujuan. Pertama, ya seseorang tidak cukup dengan apa? Dengan tahu yang baik-baik, yang penting baik. Kenapa ketika dia tidak mengetahui keburukan, dia bisa terjatuh di situ. Kenapa? Karena dia hanya tahu yang baik. Nggak tahu keburukan. Maknanya untuk mengetahui agar seorang menjauhi perbuatan dosa tersebut. Maka di sini harus dua-duanya. Ketika orang yang belajar tentang tauhid, ya, berbicara tentang tauhid, maka di sana otomatis dia akan berbicara apa? Syirik. Gitu.
Gak cukup orang berbicara, oh tauhid, Allah perintahkan kita ibadah, Allah perintahkan kita ya untuk untuk menyembah Allah saja. Tetapi nggak tahu kesyirikan, ini bisa terjatuh pada kesyirikan. Begitu. Begitu juga seseorang dia ketika hanya tahu yang halal, doang nggak tahu yang haram, bisa terjatuh. Kenapa? Karena dia hanya mengetahui perkara yang halal, tetapi dia tidak mengetahui yang haram. Nah, dan juga dari perbuatan apa jemaah? Dari perbuatan ya seorang yang mengetahui tentang sunnah, maka di sana sebaliknya akan tahu, akan belajar dan mengetahui dari apa? Dari bid'ah. Ya, sudah otomatis. Disebutkan di dalam hadis Nabi, ada salah seorang sahabat yang bernama Hudzaifah yang disebut sebagai seorang yang memiliki keutamaan dia sebagai penjaga rahasianya Nabi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Hudzaifah mengatakan qala kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Katanya Hudzaifah, beliau mengatakan pada zaman Rasul orang-orang itu, para sahabat itu, kaum muslimin kala itu mereka sering tanya kepada Rasul itu tentang kebaikan. Pada zaman Nabi banyak orang yang tanya kepada Rasul tentang kebaikan. Ya Rasul, sholat itu gimana? Ya Rasul, pahalanya orang baca Quran berapa? Hukumnya sholat ini seperti apa ya Rasul? Apa hukumnya orang berjihad? Intinya bertanya tentang kebaikan-kebaikan. Kemudian Hudzaifah melanjutkan wa kuntu as'aluhu anisyar. Sedangkan aku bertanya tentang keburukan. Aneh nggak jawab? Aneh. Orang-orang nanyanya tentang pahala, tentang amalan yang mendapatkan pahala itu apa. Tapi Hudzaifah ini sendirian tanya tentang keburukan. Apa alasannya? Katanya Hudzaifah, makhafatan ayyudrikani. Kalau saya nggak tahu keburukan, khawatir saya terjatuh di situ. Bukan kita belajar berarti keburukan biar kita nyemplung situ, bukan, tetapi biar apa? Biar menjauh. Sehingga ya sahabat Hudzaifah pun mengatakan demikian. Karena memungkinkan seseorang yang dia melakukan perbuatan dosa dan dia nggak tahu perbuatan itu dosa. Banyak orang melakukan perbuatan dosa yang dia terkadang nggak tahu hukumnya itu apa. Dia nggak tahu kalau perbuatan itu tidak diperbolehkan atau perbuatan itu dosa dan dia nggak tahu. Kenapa? Gara-garanya taunya yang baik-baik tapi nggak tahu yang buruk, sehingga dia pun terjatuh. Bahkan juga lebih dari itu, ada orang yang berbuat dikiranya dia anggap suatu kebaikan, padahal ternyata itu bukan kebaikan. Sebaliknya. Makanya Hudzaifah mengatakan dulu orang-orang kalau datang ke Nabi, mereka nanya perbuatan baik, nanya amal ibadah, nanya amal yang menjadikan pahala di dunia dan akhirat. Saya ketika itu enggak. Nanyanya tentang keburukan. Kenapa? Biar saya enggak terjatuh. Ya banyak orang yang melakukan perbuatan dosa tapi dia enggak tahu bahwa jimat, buat apa nih Pak jimatnya? Ini biar jualannya laris. Wah, ini kan bukannya perbuatan syirik. Kok syirik dari mana? Ditawakal. Gitu kan. Kenapa? Enggak tahu.
Ada lagi yang bawanya jimat biar apa? Biar biar kebal. Ya. Bahkan ada orang yang katanya mau jihad tapi bawanya jimat. Mau jihad kok bawanya jimat. Ya. Atau dia bawa sesuatu sebagai apa? Sebagai pendatang kebaikan. Ketika ditanya, oh nggak boleh seperti ini mas. Oh kenapa? Ini perbuatan syirik. Oh syirik dari mana? Wong ini saya buat jaga-jaga waktu ya. Kenapa? Karena nggak tahu keburukan sehingga dia melakukan perbuatan tersebut dia anggap sebagai apa? Ya sebagai kebaikan. Kalau dia melakukan dosa yang dia tidak tahu hukumnya. Kalau orang sholat paham, orang zakat tahu, orang yang haji dia tahu hukumnya, tetapi sedikit orang yang tahu tentang keburukan sehingga banyak dari kita yang terjatuh di situ. Ya. Bukan berarti kalau begitu, oh boleh berarti Ustaz kita mendatangi ya tempat PSK biar tahu di sana ya bukan begitu maknanya. Tahu keburukan terus datang ke situ ya enggak. Cukuplah tahu itu tempat enggak baik kan begitu. Oh ini kan dianjurkan kita tahu yang buruk biar kita paham terus datang ke sana ya bukan begitu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Rasul menyebutkan wal ithmu mahaka fi nafsika. Tanda-tanda dosa. Ciri-ciri perbuatan dosa. Yang pertama Rasul menyebutkan mahaka fi nafsika. Tanda dari dosa yang pertama menjadikan hatinya itu enggak tenang dan sempit. Ini tanda dosa yang pertama. Orang yang melakukan dosa umumnya secara kalau dia adalah seorang mukmin yang baik, dia enggak menerima aslinya. Ada sesuatu yang dia itu menolak, yang aslinya enggak benar ini. Ya, tapi gimana lagi ya? Tahu dia, walaupun mungkin dia belum tahu hukumnya. Walaupun belum tahu hukumnya, tetapi apa? Nalurinya, fitrahnya sudah menolak. Ya. Tanpa dia tahu, ya. Dalil tetapi karena apa? Karena fitrah dari imannya dia itu sudah menolak. Ya. Seperti syubhat. Ya terkadang seperti syubhat yang belum jelas tentang hukumnya. Hukumnya apa? Ya katanya ada yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan enggak boleh. Ya. Terkadang ketika dia lakukan tapi kayaknya enggak tenang. Tetap kalau dia tinggalkan ya saya. Akhirnya ya karena lebih dia cintai dunia, udahlah saya bergaul dengan orang yang membolehkan. Padahal hatinya pun apa? Hatinya seperti menolak. Ini disebutkan. Jadi tanda yang pertama demikian. Makanya tanya sama orang-orang yang berbuat maksiat dia tahu. Tahu kalau mabuk itu tahu. Ya. Ini kan tanggung mas dikit. Tahu dia. Ya. Dan juga membuat hatinya sempit, nggak tenang. Nggak tenang. Orang pacaran aja tahu. Ya. Rusak-rusuk. Ya. Ngumpet-ngumpet lewat pintu belakang. Nah, tahu. Ini nggak boleh aslinya. Begitu. Belum jadi istrinya, belum jadi suaminya, ngalor ngidul bareng. Ya. Itu duduk di mana? Mojo. Ada satpam lewat kabur. Itu kenapa tahu? Wal ithmu mahaka fi nafsih. Dan perbuatan dosa menjadi hatinya itu nggak tenang. Ya. Coba kalau sudah dia halal dengan menikah, ya tenang. Jangankan manusia yang punya akal, kucing aja paham kok coba. Coba jenengan kasih ikan nih, ya, kucing yang ada di depan rumahnya jenengan kasih. Itu. Oh nyantai dia, dikasih halal. Ada hujan petir juga tenang aja dia. Tapi beda ketika
Nih ikan di meja. Ya, tengah-tengah nih kucing nih. Enggak ada yang punya, langsung naik ambil. Dan jenengan baru waktu itu udah lari dia. Betul ya, Mas? Tahu, itu kucing. Ya, enggak tenang dia. Kenapa? Tahu nih enggak boleh gitu. Ya. Tapi kalau dikasih sama kayaknya nih buat kamu, dari situ dia. Mau ada petir kenceng tenang dia. Begitu. Ibaratkan perbuatan dosa pun demikian, menjadikan hatinya sempit. Dapat uang dari kerja, ya dari pagi sampai sore dapat 100.000, alhamdulillah tenang pulang. Beda ketika apa? Ya, dapatnya mungkin lebih, tetapi dengan cara yang benar. Cuman model apa? Modal tanda tangan. Korupsi maksudnya. Atau apa dengan cara yang enggak baik. Lihat orang yang lihat enggak ya? Ada KPK lewat nih nanti. Nah, enggak tenang dia. Oh aman, enggak ada KPK misalnya. Ada CCTV kan? Nah itu dia cari terus. Khawatir ada CCTV di sini, jangan di sini, jangan di sini. Terus gimana Pak? Kuburan kita temui. Kuburan tempat paling aman, nggak ada orang. Ya, kuburan bukannya mengingat mati malah Pak maksiat di situ. Itu nggak jawab. Itu kalau udah perbuatan dosa demikian. Ya. Rasul menyebutkan ini dari hati ke hati. Tidak disebutkan maksiat itu begini, tetapi apa tanda-tanda ciri maksiat seperti itu. Hatinya menolak, gitu loh. Hatinya menolak. Wal itsmu ma'aka fi nafsika. Dan perbuatan dosa yang menjadikan hatinya sempit. Ya. Punya simpanan apa Ustaz? Ya simpanan perempuan lain. Kalau apa? Kalau perempuan ya laki-laki lain, sama itu nggak tenang. Ya. Kalau yang laki-laki ya kalau ada telepon langsung keluar. Ngomongnya pelan-pelan, khawatir kedengeran gak enak. Ya. Gitu. Ketika lagi ngobrol sama istrinya, bunyi HP-nya, oh sebentar ya, bentar, langsung keluar. Itu pun mocok, ya mocok sampai terdesak ke pagar, gitu kan. Itu ngomongnya pelan-pelan biar nggak ada orang yang dengar. Ya. Ketika udah selesai ditanya istrinya, tadi siapa Mas? Oh itu teman. Kok sampai ke sana keluar buru-buru banget? Ya. Kayak takut saya habis ngejar maling Mas. Ini biasa masalah di kerjaan. Hatinya menolak itu perbuatan dosa demikian. Ya, dengan sembunyi-sembunyi dan seterusnya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Berbeda dengan perbuatan yang baik, tenang, santai, ya, kemudian juga menjadikan hatinya itu ya mudah enak. Nonton sesuatu yang haram, ya, orang yang tengok nggak ada mojok, begitu. Ya, kalau bisa kalau sendirian apa kamarnya dikunci rapat aman, begitu. Ya. Walaupun ada orang yang berbuat maksiat terang-terangan, ini biasanya fitrahnya sudah mati. Ya. Sudah tahu perbuatan maksiat kok malah terang-terangan. Walaupun dua-duanya nggak benar, tetapi masih mending orang yang berbuat dosa sembunyi-sembunyi masih ada rasa malu. Ya. Daripada orang itu perbuatan dosa tapi malah apa? Malah bangga, di-share, gitu. Ya. Perbuatan buruk, ya, berzina malah di-live misalnya. Ini kan orang yang nggak benar. Nah, beda ketika berbuat apa kebaikan, enak, tenang, ya. Pelong. Nggak ada yang mengganjal dalam hatinya. Kemudian Rasul melanjutkan ciri yang kedua dari tanda-tanda dosa. Wa karihta ayyat tali'a alaihin nasu. Dan engkau ketika berbuat dosa nggak senang kalau ada orang tahu.
Nggak senang kamu kalau berbuat dosa, orang ada yang tahu perbuatanmu itu, kamu nggak senang. Nggak senang. Begitu. Ya. Kenapa? Itulah ada penilaian dari orang lain. Ada penilaian dari orang lain. Ya. Dan dia sebagai perbuatan yang dia lakukan menjadikan orang apa? Ya, orang yang melakukan maksiat dia nggak senang kalau ada yang tahu. Kayak tadi, ya kalau itu karyawannya, orang yang khawatir kena, ketahuan dia sembunyi-sembunyi. Ya, kalau dia memiliki simpanan lain, dia juga takut kalau dia ada istri yang tahu atau saudaranya yang tahu. Kalau itu uang, dia pun akan takut kalau ketangkap. Nggak senang. Dia akan berhati-hati sekali. Kecuali mereka orang-orang yang berbuat maksiat dengan terang-terang, memang hatinya sudah mati. Hatinya sudah mati. Dan perbuatan dosa ini menjadikan gelapnya dalam hati seseorang. Semakin bertambah maksudnya akan semakin gelap. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan, Rasulullah SAW menyebutkan, Innal abda idza akhta'a khati'atan nakatat fi qalbihi nuqtah. Seseorang apabila melakukan perbuatan dosa, maka akan ada satu titik dalam hatinya dengan titik hitam. Fa idza naza'a wastaghfara wa taba su'ilat. Dan apabila dia tobat, dia meminta ampun, maka titik ini hilang. Wa in ada zida fiha hatta ta'alu qalbahu. Tetapi ketika dia terus berbuat maksiat, tidak bertobat, maka titik-titik ini semakin banyak sehingga menutup hatinya. Wa dzalika ranul ladzi dzakarallahu fi qouli ta'ala. Dan ini adalah kotoran-kotoran yang akan menutup dari hati kebaikannya, menutup dari bersihnya hati seseorang. Kemudian Rasul pun membaca ayat atau membaca surat Al-Mutaffifin ayat yang 14. Setelah Rasul menjelaskan, kemudian Rasul pun membawakan salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mutaffifin ayat yang 14. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan kotoran dari maksiat mereka telah menutup hati mereka. Maka yaksibun, dengan apa yang mereka telah berbuat dari apa? Dosa-dosanya. Jadi semakin banyak berbuat dosa, titik hitam itu semakin banyak sehingga menutup hatinya. Ketika sudah menutup hatinya, sudah berat untuk diperbaiki. Ketika dia segera bertobat, akan berkurang, dan semakin dia terus mengulang, maka semakin menghitam dan menghitam. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dan terkadang banyak seseorang yang melakukan perbuatan yang dia anggap sebagai kebaikan, tetapi hakikatnya itu adalah sebagai keburukan dan terus menghitam. Orang yang berzina dilevi, main judi terang-terangan, bahkan malah yang malu kadang orang yang sholat malah. Makanya orang yang hidup di lingkungan yang buruk, seorang yang berbuat baik melihat lingkungan yang buruk, maka akan apa? Maka kayak sendirian. Maka seperti sendirian berat. Yang lebih parah lagi ketika ada pengajian malah dibubarin. Ada pembangunan masjid malah dimusuhi, dibubarin, dibakar. Rona ala qulubihim ma kanu yaksibun.
maksiatnya terus dan terus diulas sehingga hatinya pun menjadi hitam dengan apa yang telah diperbuat. Seakan-akan perbuatannya itu adalah perbuatan baik. Ya. Kenapa? Karena ya, tidak mengetahui tentang ya, dalam hukum yang Allah telah tetapkan. Nah, maka kita mengetahui dari perbuatan dosa dan juga perbuatan kebaikan dari mana? Ukurannya apa? Karena belum tentu yang tadi dianggap sebagai seorang perbuatan baik, tetapi hakikatnya dia perbuatan buruk. Dan terkadang malah perbuatan yang itu aslinya baik, malah dituduh terkadang sebagai perbuatan yang gak baik. Orang rajin ke masjid, rajin ibadahnya, rajin sholatnya, terkadang malah dianggap apa? Ekstrim. Yo, kalau beragama yang biasa-biasa aja, mas. Yang biasa yang gimana? Repot seperti itu. Ada orang mengamalkan sunnah Nabi, ya dianggap lah kalau beragama itu jangan yang radikal, mas. Yang radikal yang gimana sih? Kan begitu. Ya. Inilah terkadang seseorang yang tidak mengetahui tentang perbuatan apa, mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika kebaikan telah dianggap sebagai keburukan, bagaimana yang buruk? Ya. Seperti apa? Seperti berjalan tanpa dosa. Maka ukuran dari perbuatan kebaikan dan keburukan adalah karena ilmu syariatnya. Dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-halalu ma ahallallahu fi kitabih. Tentang hukum halal itu adalah apa yang Allah halalkan dalam Al-Quran. Perbuatan yang halal, yang baik adalah yang Allah telah tetapkan dalam Al-Quran. Wa haramu ma haramallahu fi kitabih. Dan juga sebaliknya, amalan-amalan yang tidak baik, yang haram, yang juga telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tetapi terkadang seorang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin yang jauh dari ilmu agama, ya, ketika mengamalkan syariatnya seakan-akan asing, aneh, ya, dianggap sebagai apa? Ekstrim, tidak umum. Kalau beragama itu yang umum, yang seperti apa? Umumnya orang nggak sholat, terus kita ikut-ikutan nggak sholat, seperti itu. Umumnya kalau perempuan banyak yang nggak pakai jilbab, terus kita ikut-ikutan, nyuruh apa? Keluarganya juga biar umum begitu. Tidak demikian. Kenapa? Karena yang baik dan yang buruk bukan menurut manusia. Yang halal dan yang haram bukan menurut orang. Tetapi yang halal dan haram, yang baik dan yang buruk yang Allah telah sebutkan, Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran. Selesai. Ya. Kenapa banyaknya manusia yang demikian tidak mengetahui kebenaran? Karena yang pertama tidak mau belajar agama. Tidak mau menuntut ilmu. Bayangkan, ngaji aja terkadang Masya Allah untuk duduk di masjid sebentar dari maghrib sampai isya banyak orang yang berat. Padahal ya gratis, ya dapat roti malam gitu kan, nggak dapat minum, iya. Malah terkadang yang maksiat konser, buaya, rame, gitu kan. Iya, begitu. Kenapa? Inilah yang menjadikan seakan-akan agama syariat kita itu terasa asing di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Dengan sebab apa? Karena sudah menjauhi agamanya, sehingga ajarannya sendiri terasa asing di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan ada lagi
ya seorang yang mengharamkan ya makanan-makanan, ya dia makan makanan yang ya dia hanya makan yang putih-putih aja gitu kan. Apa tuh namanya, mutih atau apalah begitu ya. Kenapa? Karena mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan ya. Bahkan terkadang menurut sebagian orang ibadah itu adalah Islam itu ngomongnya ya bicaranya di masjid aja. Ketika berbicara ekonomi politik sudah nggak usah ikut campur. Islam ini apa? Islam ini kafah, sempurna semuanya. Islam itu bukan hanya berbicara di masjid doang. Ibadah bukan hanya di masjid aja. Tetapi syarat Islam ini ya munasib, cocok di setiap keadaan. Di dalam politik Rasul menjelaskan. Di dalam ekonomi pasar-pasar disebutkan. Bisnis, keluarga, pendidikan, kepemimpinan komplit. Kenapa terkadang hari ini harus dipisah? Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah apa? Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kalian benar-benar di dalam Islam secara kafah. Apa kafah? Makna dari kafah itu adalah menurut bahasa sononya itu kabeh begitu ya, secara apa? Menyeluruh. Jangan dipandang agama ini kayak prasmanan teman. Tahu prasmanan teman? Ya, jangan kalau lagi menghadiri apa undangan kawinan lah misalnya. Di situ ada makanan macam-macam. Ada lauknya terong jarang ya. Ya ayam goreng lah umumnya. Ada ayam goreng, ada telur, ada sayur, ada tempe. Kemudian orang itu ngambilnya ayam goreng enggak. Ini saya kurang senang, kemarin baru makan ayam, saya tempenya aja. Bolehlah telurnya. Sayurnya kurang senang saya. Ini prasmanan. Ngambil sesuai dengan keinginannya. Dan agama Islam enggak seperti itu. Mengambil sesuatu yang dia senangi dan meninggalkan yang dia enggak senangi. Bukan prasmanan. Sehingga syariat ini telah jelas yang Allah sebutkan dan juga Rasulnya. Mana yang halal dan mana yang haram. Dan di sini menjadikan kita tahu pertama perbuatan dosa tadi ada ciri-cirinya. Ada apa? Ada tanda-tandanya. Dan Rasul tahu benar di sini. Ini menunjukkan sabda Nabi ini ya tahu tentang hati seseorang dalam berbuat keburukan. Ini kalau bukan dari mukjizat sulit. Kalau bukan dari apa? Mukjizat nggak bisa. Kenapa? Karena tahu sebelum perbuatan orang yang berbuat maksiat begini nanti. Tanda-tandanya begini. Padahal sebelum berbuat pun Rasul sudah menyebutkan. Nah, kemudian hadis ini yang bisa kita ambil pelajarannya karena sebagai ya hadis ini kita selesaikan malam hari ini biar kita besok ya pertemuan besok kita yang melanjutkan hadis yang setelahnya. Pertama, bahwa al-haq wal batil la yaltabisu amraha 'alal mu'minil basir wa yunkiru 'anil batil wa yanfir. Bahwa mana yang hak dan mana yang batil aslinya itu tidak tersembunyi, tidak samar-samar bagi orang yang mukmin yang benar-benar serius dalam beragama. Cuman terkadang apa? Terkadang terhalang oleh hawa nafsunya. Loh, saya biasanya mengamalkan begini kok. Sekarang ada kabar nggak boleh. Tapi ya benar dia tuh dalilnya kuat. Kalau saya selama ini kata siapa ya? Tapi kalau saya ngikutin dia, apa kata dunia nanti? Nah, dia hawa nafsunya. Apa kata dunia? Sehingga dia sulit untuk menerima hidayah. Padahal secara asal tahu benar. Sebagian lalu saya nggak enak lah sama atasan saya. Ya, akhirnya meninggalkan syariat yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Lebih mementingkan kelompoknya, pemimpinnya dan atasannya. Nah,
Kemudian yang keduanya, wa innal mu'mina alladhi qalbuhu safi salimun yahuqqu fi nafsihi al-athim. Fi nafsihi al-ithmu wa in lam ya'lam annahu ithmun. Dan orang yang benar keimanannya, maka dia ketika melakukan perbuatan dosa dan maksiat akan menjadikan sempit, enggak tenang. Orang yang imannya benar, kecuali tadi yang hatinya sudah mati, ya, melakukan dosa dan maksiat, puas terang benderang, enggak ada malah kalah sama kucing, malah kalah sama kucing. Sehingga dengan ini kita tahu orang yang benar-benar imannya dan dia tahu syariat, maka dia akan mengatakan demikian, atau dia akan tahu tentang perbuatannya itu enggak benar, walaupun enggak tahu dalilnya, gitu loh. Walaupun enggak tahu dalilnya. Beda ketika orang sudah mungkin nanti sudah mati, sudah ngomongnya sembarangan, ya, ngomongnya sembarang, padahal enggak lihat omongannya itu didengar oleh manusia, sudah dicatat oleh malaikat. Ya, kalau barang mau bisa ditarik lagi ngomong, ya, maka ya hendaklah kita pertimbangkan apa yang kita lakukan sehingga tahu. Wa mu'jizatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'lam nabiyyu min umuril ghaib. Dan ini bukti mukjizat Nabi, tahu tentang perkara yang gaib, gitu. Kan gak nampak, hati manusia gak nampak. Tapi Rasul tahu yang gaib, karena ini tadi disebutkan datangnya dari Allah. Perbuatan dosa pasti menjadikan orang gak tenang, gak enak. Wa jawazu ruju'i ilal qalbi wan nafsi mimman istaqama dinuhu. Dan terkadang orang yang baik, dia bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruk, walaupun terkadang dia nggak tahu hukumnya, belum tahu dalilnya, tetapi karena hatinya baik, hatinya lurus, ya, bersih, dengan itu dia menolak. Ya. Banyak ada orang yang sampai ada orang yang ke sekolah pun ditanya, ya Mas, jangan sekolah enggak sekolah, cuma aja doang. Zina hukumnya di mana? Itu haram lah. Maka aneh bin ajib ketika ada orang yang katanya sekolahnya tinggi, sampai SS-an begitu, kok katanya zina boleh, yang penting nggak ketahuan. Ini aneh, ya, begitu. Kenapa? Karena orang yang imannya baik, imannya lurus, maka dia akan maka akan tahu suatu perbuatan dosa walaupun nggak tahu hukumnya, walaupun belum tahu dari kenapa, dari iman yang baik. Ya, berbeda dengan orang yang telah tertutup, sehingga tadi ya Rasul sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, gara-gara tertutup hatinya oleh dosanya. Yang terakhir, wal mu'minu yaqra'u ayyattali 'alaihi nasu 'ala athamihi. Orang yang melakukan dosa kan merasa tidak aman dan tidak senang ketika diketahui sama orang. Melihat tetangganya sama ya perempuan yang bukan istrinya, di mana, di luar. Loh, Mas kok jenengan sama saya kok? Nah gitu kan. Kasih suatu, diam ya, jangan ngomong-ngomong begitu. Gak enak, gak senang kalau orang tahu. Ngapain sih kamu di sini? Enggak buat dia kamu begitu. Nah, wa anal halal wal haram fi syariati al-adillati, adapun tentang halal dan haram, baik dan buruk, maka ini ukurannya adalah ya dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi, ya, yaitu dengan syariat, bukan dari hawa nafsunya, bukan karena keinginannya, dan juga karena ya menurut dia atau menurut yang lainnya. Menurut ini kan yang penting baik niatnya, baik tidak. Kenapa? Karena halal dan haram tentang baik dan buruk dalam syariat, timbangannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi, bukan menurut katanya si jarene si bulan, bukan jawab. Tetapi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.